Bu, ini untuk kegiatan aksi nyata 1.4 budaya positif. Saya ingin meminta izin untuk melaksanakan aksi nyata kepada anak-anak. Nanti bentuk aksi nyata saya itu adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan saya ambil dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah ada, cuma saya alih bahasakan sehingga bahasanya nanti berupa bahasa positif untuk dilakukan oleh anak-anak. Di samping keyakinan kelas ini, saya juga minta izin untuk menyampaikan program saya, yaitu segi. Segi itu sehari berbagi. Sehari berbagi ini saya rencanakan 1 minggu sekali, Bu. Ini adalah anak-anak berbagi nilai-nilai kebaikan apa yang sudah mereka laksanakan selama seminggu, baik itu di rumah atau di sekolah. Ini sebagai implementasi dari pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah diyakini sama anak-anak. Selain itu, saya juga minta izin untuk melakukan pengimbasan kepada teman-teman dan rekan guru yang ada di sini. Jadi saya ingin menjelaskan tentang apa itu budaya positif, kemudian tentang keyakinan kelas, sekaligus program studi saya. Barangkali setelah saya melakukan pengimbasan ini, teman-teman bisa tertarik untuk bisa mengikuti dan melaksanakan juga di kelasnya masing-masing. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Aris untuk implementasi ataupun realisasi daripada apa yang sudah diterima dalam pembelajaran calon guru penggerak ini. Paling tidak ada nilai positif ataupun ada perubahan yang terjadi di kelas, kemudian di komunitas maupun di sekolah, sehingga nanti saya izinkan untuk hal-hal yang sudah Bu Aris sampaikan tadi, yaitu pertama adalah kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, lalu untuk berbagi baik itu kepada oleh anak-anak maupun berbagi atau mengibaskan kepada guru. Karena bagaimanapun juga, bagaimana dengan bisa mewarnai suasana pembelajaran ataupun suasana kegiatan profesional guru di sekolah SDN Bandungan ini, sehingga nanti harapan saya bahwa semuanya akan berubah, bahwa perubahan ini memang tidak mudah, tantangan, hambatan dan sebagainya, baik itu dari siswa, orang tua maupun rekan kerja itu pasti ada, sehingga jangan dijadikan sebagai apa ya, untuk membunuh istilahnya, jangan sampai mati karena itu. Tetap semangat, bagaimanapun juga kita berjalan pasti ada kerikil-kerikil tajam yang akan kita injak gitu. Tapi dengan semangat, insya Allah kerikil itu bisa kita singkirkan dari tepi jalan, dari tengah jalan, sehingga kerikil itu bisa bermanfaat juga, misalnya untuk hal-hal yang lain dimanfaatkan untuk di taman dan sebagainya. Seperti itu loh ibaratnya ya. Saya kira itu monggo kapan dilaksanakan, tolong dengan buat program, membuat jadwal, kemudian dari jadwal mulai jadwal ada pengamatan dari guru, misalnya mengundang teman-teman untuk mengamati pembelajaran Ibu Aris, kemudian ada sharing, istilahnya itu adalah kalau dulu itu lesson study ya, ada lesson study itu dari kemudian refleksi, ada refleksi, kalau di Pramuka namanya dulu, kemudian observasi, lalu refleksi, aplikasi, sehingga itu yang bisa saya sarankan. Ya, saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan sukses, lancar, sehingga lolos nanti dalam pelatihan calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu sebenarnya kalian sudah tahu, yaitu peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu kita adopsi dan dialih bahasakan. Kalian sudah kenal peraturan, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Di peraturan sekolah ada semacam itu. Nah, berarti untuk keyakinan kelasnya kita ubah bahasanya menjadi bahasa yang bersifat positif. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi selain membuang sampah pada tempatnya, contohnya apalagi, ada yang bisa angkat tangan? Ya, jagalah kebersihan, pinter, Diva. Siapa? Zida. Terus lagi di peraturan sekolah ada contohnya begini. Jam 6.45. Ini karena masih berbunyi wajib, ya. Kita alih bahasakan menjadi sebuah keyakinan kelas yang positif. Ada yang punya pendapat kira-kira kata-kata yang tepat untuk keyakinan kelas apa? Ya, anak? Datang tepat waktu, pintar sekali. Jadi nanti Bu Aris akan menyebutkan peraturan-peraturan kelas, ya, dan kalian membuat keyakinan kelasnya. Nanti akan Bu Aris bagikan kertas-kertas ini untuk kalian membuat keyakinan kelas. Peraturannya seperti apa? Begitu Bu Aris sebutkan peraturannya, nanti kalian ingat-ingat yang mana. Oh yang ini, oh yang ini. Kalian sudah banyak yang hafal kan ya peraturan sekolah ya? Dari peraturan-peraturan sekolah yang sudah kalian ketahui, coba masukkan pendapat kalian. Bu Aris ingin kalian ikut berpartisipasi semuanya. Kalian bisa berpendapat, berpartisipasi untuk menentukan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, yang akan kita sepakati bersama di kelas kita. Dan wajib untuk kita melaksanakannya. Nilai-nilai kebajikan yang tadi itu, yang berkonotasi positif, ya nak ya. Bisa dimulai? Coba silakan dimulai, misalnya dari menjaga kebersihan, atau ada lagi dilarang menginjak rumput di taman. Coba buat keyakinan kelasnya dari peraturan sekolah yang ada tadi. Mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Kalian boleh pilih mau yang mana, silakan. Nah, anak-anak, barangkali ada yang mau bertanya? Ya, ini silakan. Menghargai orang lain itu termasuk keyakinan kelas. Menghargai orang lain, apakah termasuk keyakinan kelas menurut kalian? Iya, karena apa? Di peraturan sekolah itu ada yang menyebutkan wajib mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Jika kalian mendengarkan guru, berarti kalian menghargai lain. Pintar, terima kasih. Anak-anak, ada yang sudah selesai menulis keyakinan kelasnya? Oh iya, silakan. Yang sudah selesai bergantian menempelkan hasilnya di
papan tulis. Nanti akan kita sepakati akan menjadi keyakinan kelas kita. Bisa di sebelah yang sudah silakan duduk kembali di tengah-tengah nak. Tengah. Biar tidak jatuh. Enggak usah empet-empet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini waktunya kita berbagi bersama teman-teman kalian nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama kurun waktu 1 minggu. Apa nama kegiatannya, nak? Segi. Kepanjangan dari apa segi? Sehari berbagi. Oke, pintar. Segi. Sehari berbagi. Oke. Bu Aris tidak akan memilih siapa yang akan berbagi duluan. Silakan yang mau angkat tangan. Silakan yang mau maju duluan. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Sekarang temanmu Ana yang akan membagikan nilai-nilai kebaikan apa yang sudah dilakukannya. Silakan Ana. Waktu pulang sekolah kemarin, saya melihat ada orang yang mau menyeberang jalan. Saya mau pulang dan saya membantunya untuk menyeberang jalan. Oh, itu menyeberangkan orang, menyeberangkan. Karena di jalan itu memang berbahaya ya nak ya. Orangnya tua, nah. Oh, orang tua. Berarti nilai kebaikan apa yang sudah dilakukan anak? Kepedulian. Kepedulian, terus saling menolong, pintar. Tepuk tangan untuk anak. Setelah kemarin dapat 25 Oktober, saya menjenguk keluarga saya yang lagi sakit. Saya sama keluarga besar saya menjenguknya, tapi tidak selang beberapa waktu saya pulang, tapi ke rumah mbak saya. Terus saya pulang waktu malam dan saya pulang waktu maghrib. Dan saya mengaji dulu, terus sudah. Menjemur saudaranya yang sakit, iya itu berarti adalah nilai peduli. Tepuk tangan. Hari Minggu saya membantu adik saya untuk bermain sepeda, mempelajarinya. Dan setiap paginya saya menyuapi dia makan. Oh, jadi Revan ya yang membantu adik belajar naik sepeda. Kalau pagi jualan adiknya gitu. Kira-kira kebaikan apa nak yang sudah dilakukan Revan? Membantu Menjaga adik. Berarti sikap apa itu? Tanggung jawab juga dan kepedulian. Pintar. Tepuk tangan untuk Revan. Ya, silakan Bida. Setiap pagi
saya membaca Injil dan setiap pulang sekolah seperti menyapu, ngepel, menyiram bunga dan sebagainya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah dilakukan oleh Zidana? Orang tua berarti kepedulian, ya, membantu orang tua. Terima kasih, tepuk tangan untuk Zidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir dalam acara rapat kecil ya, atau istilahnya ini komunitas praktisi kecil di sekolah untuk saya memberikan sosialisasi atau mengenalkan tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Arti budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture gitu, yang berasal dari bahasa Latin colore, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Jadi budaya itu bisa diartikan merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi budaya itu adalah sama dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada dan diterapkan atau dijalankan di suatu wilayah. Sebelum kita lanjutkan tentang budaya, perlu saya sampaikan adanya perubahan paradigma belajar yang tadinya dari stimulus respon menuju teori kontrol yang digagas oleh William James. Stimulus respon di sini menitik beratkan pada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Tetapi di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau tadinya itu semua berpusat pada kita, pada teori kontrol itu sudah berbeda. Tadinya kita merasa bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi untuk perubahan berpikir ini yang akan kita terapkan juga di sekolah, bahwa kalau selama ini hanya kita yang mengontrol anak-anak, sekarang harus kita ubah bahwa bukan kita yang akan mengontrol anak-anak, tetapi kita yang akan mengikuti apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Di sini disiplin positif itu ada 4 aspek. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri itu hanya kita yang menentukan. Kemudian bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak, seperti contohnya kasus anak kelas 5 kemarin Zanu, jadi itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya itu nanti ada berikutnya, itu ada yang dinamakan kebutuhan dasar. Seseorang, baik itu kita maupun anak-anak kita, melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan berikutnya adalah masalah kebutuhan yang berbeda. Tadi nanti akan saya jelaskan berikutnya. Di sini bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri, pakai R ya. Kontrol diri dengan menggali potensi kita. Agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Apakah makna disiplin? Disiplin kalau kita dengar selama ini yang namanya disiplin itu seakan-akan sebuah aturan, ya. Aturan bahwa disiplin, kalau kita tidak disiplin begini. Disiplin itu berarti harus melakukan sesuatu, nah itu.
Padahal sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, jadi makna disiplin sendiri itu adalah belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau anak tidak sesuai dengan peraturan sekolah, kita katakan tidak disiplin, biasanya seperti itu. Nah, di sini perubahan pola pikir ini yang harus kita ubah ya. Ada teori motivasi perilaku manusia. Baik kita ataupun anak-anak dalam berperilaku atau melakukan sesuatu itu ada alasan-alasannya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Contohnya apa? Contohnya tadi itu anak kenapa kalau Senin pakai sepatu warna hitam? Karena khawatir dihukum, khawatir berdiri di tempat tersendiri daripada teman-temannya. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi eksternal, bahwa dia memakai sepatu hitam bukan karena dia sadar bahwa itu memang aturannya, tetapi karena takut dihukum. Jadi motivasinya dari luar karena takut mendapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya mendapat pujian. Oh, kamu pintar sekali, kamu selalu menurut taat pada aturan. Nah, itu pujian-pujian seperti itu juga merupakan motivasi eksternal. Jadi belum mengarah pada kesadaran diri sendiri. Beda dengan yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak yang sudah mematuhi aturan tanpa disuruh atas kesadarannya sendiri, tanpa ingin dipuji, itu berarti dia sudah memiliki motivasi internal atau intrinsik, berasal dari dirinya sendiri. Ini yang kita sebut dengan apa tadi yang dibutuhkan, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, baik itu kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat maupun anak-anak kita. Bertahan hidup di sini tentu saja berhubungan dengan kebutuhan makan, minum, dan lain-lain, itu masih dalam bertahan hidup. Kalau kasih sayang dan diterima, ini biasanya kita temukan pada anak-anak yang merasa kurang perhatian. Biasanya di kelas anak-anak yang suka tidak bisa diam, mengganggu temannya, itu bisa jadi dia memang kurang menerima kasih sayang, baik itu di rumahnya maupun dari kita. Kasih sayang dari kita itu tidak selalu harus disayang, tapi paling tidak berupa kata-kata motivasi ya, kemudian ajakan-ajakan lembut, nah seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan. Contohnya seperti kasus anak kelas 5 kemarin Zanu, itu adalah masuk dalam kebutuhan penguasaan, di mana dia merasa dirinya paling kuasa, merasa dirinya punya kekuatan. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak boleh diganggu, karena kalau dia diganggu dia akan menunjukkan kekuasaannya dengan memukul atau dengan apapun. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Yang harus kita arahkan di sini adalah agar apa yang menjadi kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi, tapi dengan cara yang positif. Yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini kalau kita ibaratkan ke anak-anak kita, bahwa pada saat anak-anak kita itu menerima pembelajaran, mereka butuh sesuatu yang disenangi. Katakanlah, kenapa anak-anak itu senang pelajaran olahraga? Karena seminggu sekali, ya, karena selalu di luar. Nah, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Apakah anak-anak tidak bisa senang saat belajar di dalam? Bisa. Nah, kita yang akan menentukan di sini bahwa anak-anak itu ada yang ingin saat mengalami pembelajaran itu juga mereka mengalami kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, anak itu dibentuk untuk menjadi anak yang merdeka.
baik cara berpikirnya maupun tingkah laku dan lakunya. Dan di sini bukan berarti kalau merdeka itu bebas sebebas-bebasnya, tetapi anak dibebaskan sesuai kodratnya, sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan potensinya. Jadi kalau di sini misalnya kita biasa memberikan tugas itu dalam satu model, mulai sekarang kita biasakan, katakanlah misalnya dalam membuat karangan misalnya, seandainya berupa karangan deskripsi, anak-anak dibebaskan untuk memilih apa yang diinginkannya. Misalnya dia ingin mengarang tentang olahraga, boleh karena sesuai dengan keinginannya. Mengarang tentang memasak, silakan. Nah, itu namanya kita memberikan anak-anak kebebasan untuk memilih apa yang sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Pakai R. Jadi kita 5 posisi kontrol di sini. Bilang ya pakai R, bilang. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu seperti apa? Ada ciri-cirinya: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Ya, kita secara sadar ataupun tidak, kita pernah melakukan itu. Pernah melakukan itu sebagai penghukum. Walaupun kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini bukan hal yang tepat. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu jadi pada saat ada anak melakukan kesalahan, kita memberitahu anak itu untuk membuat hatinya tergetar. Dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, misalnya sebenarnya seperti itu contohnya di sini ada. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres sekali lihat kamu itu. Jadi kita mencoba mengetuk hati anak kita itu supaya dia merasa bersalah. Nah, cuma untuk menghukum dan membuat orang merasa bersalah ini termasuk identitas gagal. Jadi kita tidak termasuk berhasil sebagai seorang pendidik. Ada 3 lagi posisi kontrol, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti ada video yang akan saya putarkan untuk menunjukkan di mana posisi kita sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer itu seperti apa. Kalau teman, otomatis kita dengan berbicara lembut, mendekati anak, terjadi komunikasi. Nah, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, itu kita bertindak sebagai teman. Posisi yang kita ambil sebagai teman. Kemudian kalau pemantau itu lebih menekankan pada aturan yang ada di sekolah. Jadi aturannya misalnya, anak melakukan kesalahan, kita menanyakan, kamu tahu kan peraturannya apa? Nah, itu kita bertindak sebagai seorang pemantau atau monitoring. Yang berikutnya adalah manajer. Diharapkan kita sebagai guru, posisi kontrol sebagai manajer inilah yang akan kita lakukan di sekolah. Jadi sebagai manajer itu membuat anak-anak itu bisa menghargai dirinya sendiri, menyadari kesalahannya, dan mencoba untuk mencari solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif.
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Selain posisi kontrol, ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk sekolah-sekolah penggerak itu bukan hal yang baru. Cuma karena kita ini bukan termasuk sekolah penggerak, namun salah satu masih berada dalam pendidikan guru penggerak, maka ini kita perhatikan bahwa apa yang disebut dengan keyakinan. Mengapa harus keyakinan kelas? Kita selama ini kenal di sekolah kita itu sudah punya peraturan-peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas ini itu sebenarnya bisa diambil dari peraturan-peraturan yang ada. Cuma kita alih bahasakan. Kalau peraturan misalnya dilarang datang terlambat, nah ini bahasanya masih negatif. Tapi kalau di keyakinan kelas ini kita ubah ke bahasa yang lebih positif. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nah, karena ada yang menyadari betul mengatakan untuk keselamatan, tapi ada yang supaya tidak ditangkap polisi, supaya tidak kena tilang. Nah, ini karena motivasi biar laku helmnya. Oh, biar laku helmnya karena dulu kebetulan buka toko helm ya, alhamdulillah. Jadi ada motivasi tadi yang kita pelajari, ekstrinsik dan intrinsik. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kira-kira kenapa ada peraturan seperti itu? Menghindari COVID, menjaga keselamatan. Ya. Kalau zamannya masih rame-ramenya COVID, kalau tidak pakai masker juga ditangkap polisi, sama seperti itu. Nah, sekarang ini tadi yang saya katakan nadanya ke nada yang positif. Kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelasnya bisa kita ubah menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu di dalam peraturan, di sekolah kita juga ada. Tapi di dalam keyakinan kelas yang kita tuliskan adalah menghormati orang lain. Jadi kata-kata dilarang, jangan, kemudian tidak boleh, itu yang berkonotasi negatif kita ubah ke yang positif. Semacam itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya keyakinan kelas 5 yang sudah dibuat oleh anak-anak kelas 5. Jadi anak-anak saya berikan kebebasan dari peraturan-peraturan yang ada itu, mereka ingin memberikan ide apa untuk kata-katanya di dalam keyakinan kelas. Jadi dari apa yang sudah ditulis anak-anak ditempel itu kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan
Karena anak itu kadang kan berpikirnya sama, misalnya dilarang datang terlambat, nah, ada yang berpikir datang tepat waktu, kemudian datang sebelum bel berbunyi. Nah itu kan bisa dibuat dalam satu bahasa. Dari yang sudah dikumpulkan anak-anak itu untuk di kelas 5 bisa saya ambil 8 poin penting. Misalnya datang tepat waktu, kemudian saling menghargai, saling membantu dengan teman, bekerja dalam kelompok. Nah seperti itu dari apa yang sudah dituliskan anak-anak kita buat atau kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Nanti saya harap Bapak Ibu semuanya yang pertama bisa membuat keyakinan kelas untuk di kelasnya masing-masing. Kalau di kelas 4 tidak ada ya, di kelas 4 tidak ada. Mungkin di kelas lainnya nanti karena saya juga butuh untuk ya selain itu untuk bahwa apa yang kita sampaikan hari ini tidak berhenti di sini, tapi akan dilanjutkan juga oleh teman-teman yang lain. Selain yang disebut dengan keyakinan kelas tadi, ada yang disebut dengan restitusi. Bapak Ibu yang kemarin sudah mengisi PMM pasti sudah kenal apa itu restitusi, sudah ada. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan kata lain bahwa seandainya kita menemukan permasalahan pada anak, kita sebagai guru melakukan restitusi. Dan di dalam melakukan restitusi ini, posisi kontrol yang kita ambil adalah sebagai manajer. Nah ini karena itu adalah posisi kontrol paling ideal yang harus dilakukan oleh guru. Di dalam restitusi atau segitiga restitusi ini ada 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah saat anak melakukan kesalahan, maka kita mempertanyakan dulu tentang apa yang sudah dilakukan, apa alasan-alasannya, itu ada pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan juga apa yang melatar belakangi dia melakukan hal itu. Kemudian apakah ada cara-cara lain yang bisa dilakukan selain hal sudah dilakukannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena itu kenapa tadi sebelum ke restitusi saya ke keyakinan kelas dulu. Karena pada saat melakukan restitusi kepada siswa, ini kita nanti kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah diyakini oleh anak-anak kita. Loh, Mawa, kok sampahnya dilampirkan begitu saja, Nak? Iseng aja, Bu. Iseng aja, tapi sampah itu kan kotor. Iya ya, Bu, saya salah. Cuma bungkus makanan doang. Ayo ikut baris, masuk dulu, Mawa. A few moments later. Ikut dulu, Mawa. Mawa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Wajar-wajar saja. Bu Aris juga pernah melakukan kesalahan seperti Mawa itu. Tapi juga hal semacam itu tidak bisa dibenarkan ya Nak ya. Tapi emang iya sih, untung Mawa cuma membuang bungkus makanan doang. Padahal Mawa bisa melakukan hal lebih buruk lagi. Misalnya membuang sampah potongan kaca atau potongan botol, iya kan? Iya, Bu. Ya, tapi masih untung kan, Bu, saya kalau sampah berbahaya. Iya, karena itu Bu Aris yakin Mawa pasti punya alasan kuat untuk melakukan itu. Iya, Bu. Habisnya tempat sampahnya nggak ada. Terus mau dibuang kemana? Ya sudah, saya lepas saja ke halaman. Oh, kalau masalah tempat sampahnya nggak ada, itu pasti karena Pak Joko atau salah satu temanmu sedang membuang isinya ke bak sampah di depan.
Mawa masih ingat nggak apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati tentang kebersihan? Ingat Bu, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus kira-kira nih menurut Mawa, apa yang sudah Mawa lakukan tadi sesuai enggak dengan keyakinan kelas atau prinsip Mawa tadi? Enggak sih Bu. Terus Mawa kepinginnya jadi orang seperti apa sih nak? Saya minta maaf ya Bu, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan keyakinan kelas dengan benar. Bagaimana kira-kira perasaan Mawa seandainya hal itu bisa terwujud? Ya, saya merasa nyaman kali Bu, dan bisa lebih menghargai diri saya sendiri. Tapi kejadian seperti tadi tidak akan terulang lagi kan? Tidak Bu, saya akan jadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawar Evidaroyin. Saya yang berperan dalam kasus membuang sampah sembarangan. Dengan praktek ini, saya jadi paham hal-hal yang sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Vida. Vida tahu nggak kenapa Bu Aris panggil kemari? Nggak tahu Bu, katanya cuma dibahas saja. Vida merasa melakukan kesalahan nggak hari ini? Pasti Pak Bu ngaku deh. Pasti nyalain saya. Bu Aris tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi, wajar-wajar saja. Cuma yang ingin Bu Aris tahu, kenapa Vida berada di kantin pada saat teman-teman lainnya sedang belajar di kelas? Karena saya Bu, yang dibahas kami cuma itu aja. Oh, jadi karena itu Vida jadi malas. Terus apa yang Vida lakukan? Terus ya saya pulang saja Bu, sudah hafal saya apa yang dibahas. Gitu ya. Boleh saja sih Vida merasa begitu. Masih untung ya, Vida cuma keluar dari kelas terus ke kantin. Padahal Vida bisa saja melakukan hal lebih buruk. Misalnya mengganggu teman-temannya di kelas yang sedang belajar, ya kan? Dan masih itu nggak Bu, saya nggak lawan teman-teman yang lain. Iya, karena itu Bu Aris yakin Vida pasti punya alasan kuat untuk melakukan itu. Namun, apa tidak ada hal yang lebih baik yang bisa Vida lakukan selain keluar dari kelas? Ya ada sih Bu, misalnya ada buku cerita yang saya bawa. Tapi kan tetap dengar apa yang dibahas Pak Omi. Apa dengan keluar dari kelas itu Vida merasa lebih baik? Enggak juga sih Bu. Vida masih ingat tidak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati tentang bersikap kepada orang lain? Ingat Bu, menghormati dan menghargai orang lain. Bagus kan? Jadi menurut Vida, apa yang Vida lakukan ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Jadi Vida inginnya seperti apa? Mau nggak memperbaiki kesalahan ini? Mau Bu, saya akan mengubah sikap saya Bu, lebih menghargai orang lain dan lebih bertanggung jawab Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmiatul Mufidah. Saya yang melakukan praktek keluar dari kelas saat jam pelajaran. Menurut saya, segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan dengan praktek ini, saya jadi lebih paham dengan manfaat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain yang harus saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, saya juga punya program yang namanya Segi. Segi ini adalah sehari berbagi, di mana setelah anak-anak membuat keyakinan kelas dan menempelkannya, maka anak-anak punya kewajiban setiap dalam 1 minggu sekali, anak-anak berbagi cerita dengan teman-temannya
tentang nilai-nilai kebajikan apa saja yang sudah dilakukannya dalam kurun waktu 1 minggu. Nilai kebajikannya bukan hanya harus di sekolah, boleh di rumah, kemudian dimanapun dia berada itu boleh diceritakan. Ini kita coba supaya apa? Dari sini kita akan mengetahui bahwa anak-anak kita ini sudah bisa mempraktekkan atau sudah bisa memahami bahwa apa yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal itu juga ada dalam diri mereka, dan semoga bisa menjadi motivasi intrinsik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya putarkan video untuk mengetahui contoh-contoh posisi kita. Barangkali sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Pas, Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.